Coba deh bayangin, ada nggak sih sebuah bahasa yang rasa hormatnya itu bukan cuma sekedar bilang tolong atau terima kasih, tapi rasa hormat itu benar-benar jadi bagian dari struktur bahasanya, dari gramatikalnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep yang luar biasa ini. Oke, untuk mulai, yuk kita sama-sama renungkan satu pertanyaan yang cukup mendasar. Coba pikirin sebentar, ini bukan sekedar soal sopan santun biasa ya. Ini soal sebuah sistem yang utuh, di mana setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapkan, itu secara otomatis menempatkan kita dalam sebuah tatanan sosial yang penuh dengan rasa hormat. Dan jawabannya ternyata ada di Indonesia, tepatnya dalam bahasa Jawa. Di sini ngobrol itu bukan cuma soal transfer informasi, tapi juga tentang menegaskan posisi kita di tengah masyarakat. Setiap percakapan, setiap obrolan adalah sebuah tindakan yang penuh dengan kesadaran sosial. Jadi, gimana sih sebenarnya sistem yang kelihatannya rumit ini bekerja? Yuk kita bedah satu persatu dan lihat ada tingkatan-tingkatan apa saja di dalamnya. Nah, konsep utamanya itu disebut unggah-ungguh basa. Anggap saja ini adalah semacam etiket berbahasa yang sudah jadi bagian dari budaya. Ini adalah aturan main yang dipahami oleh semua penuturnya. Dan ini perlu digarisbawahi ya, ini lebih dari sekedar sopan santun. Sopan santun itu cuma puncaknya aja yang kelihatan. Di baliknya, ada sebuah kerangka linguistik yang lengkap dan, jujur aja, sangat kompleks. Secara umum, sistem ini punya 3 tingkatan utama. Bayangin gini deh, ada ngoko, ini bahasa yang santai yang kita pakai sama teman sebaya. Terus ada madya, yang di tengah-tengah. Dan di level paling atas ada krama, tingkatan yang paling formal dan halus. Biasanya untuk orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Coba deh perhatikan tabel ini. Kata untuk saya itu bukan cuma berubah sedikit, tapi ganti total. Dari aku jadi kulo. Anda dari kowe jadi jeningan. Bahkan kata sesederhana rumah pun beda. Dari omah jadi gria. Jadi kuncinya di sini, ini bukan sekedar sinonim. Ini adalah kosakata yang sama sekali berbeda yang dipilih berdasarkan siapa lawan bicara kita. Makanya ini jadi krusial banget. Kalau kita pakai ngoko ke orang yang seharusnya kita ajak bicara pakai krama, itu bukan cuma salah tata bahasa, itu bisa dianggap nggak sopan atau bahkan menghina. Bobot sosialnya itu besar sekali. Hal ini tentu bikin kita bertanya-tanya ya, kenapa sih harus ada sistem serumit ini? Nah, jawabannya ada di lapisan yang lebih dalam, yaitu filosofi budaya di balik bahasanya itu sendiri. Aturan-aturan berbahasa ini tuh bukan dibuat-buat tanpa alasan. Sebaliknya, seperti yang tertulis di sini, semua itu adalah cerminan langsung dari filsafat hidup masyarakat Jawa. Bisa dibilang, bahasa di sini adalah budaya yang terdengar. Salah satu nilai kuncinya adalah sungkan. Ini tuh perasaan segan yang timbul karena rasa hormat. Kita jadi ragu untuk minta tolong atau bicara terlalu bebas, karena kita sangat menghargai orang yang ada di hadapan kita. Lalu ada juga yang namanya isin atau rasa malu. Ini semacam rem internal yang kuat, yang mencegah kita melakukan hal-hal yang dianggap gak pantas. Termasuk ya, itu tadi, salah pakai bahasa. Dan ini nih yang merangkum proses mentalnya dengan sangat baik. Sebelum ngomong, seorang penutur bahasa Jawa itu secara otomatis akan mawas diri atau refleksi diri singkat. Mereka mikir, siapa saya, siapa lawan bicara saya, apa hubungan kami? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan tingkatan bahasa mana yang harus dipakai. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya sistem sosial dan bahasa yang begitu kompleks ini bisa diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi? Ternyata pengajarannya dimulai dari sangat awal, bahkan sejak dalam buayan. Kutipan ini diambil dari sebuah lagu Nina Bobo tradisional di mana seorang ibu mendoakan agar anaknya bisa hidup mulia. Jadi sejak kecil, nilai-nilai kehormatan itu sudah ditanamkan lewat kasih sayang dan musik. Setelah ditanamkan di rumah, nilai-nilai ini kemudian diperkuat lagi lewat pendidikan formal. Di sekolah, kurikulum bahasa Jawa secara sistematis mengajarkan 4 keterampilan inti ini. Untuk memastikan unggah-ungguh, itu nggak cuma dirasakan secara intuitif, tapi juga dipelajari secara sadar. Tapi, di tengah tantangan zaman modern sekarang, gimana nasib tradisi yang begitu kaya ini? Yuk kita lihat bagaimana masa depan bahasa ini. Memang ada kekhawatiran yang cukup nyata seperti yang diungkapkan dalam kutipan ini, bahwa arus globalisasi bisa saja mengikis nilai-nilai luhur ini.
Ada pandangan bahwa generasi muda sekarang sedang menghadapi tarikan identitas yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, slide ini menunjukkan perdebatannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, budaya Jawa secara tradisional sangat menjunjung tinggi harmoni sosial dan hierarki. Di sisi lain, dunia modern seringkali lebih menekan pada ekspresi individu dan komunikasi yang serba cepat dan lugas, yang kadang bisa berbenturan dengan nilai-nilai tadi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat penting. Di dunia yang makin menghargai kecepatan dan bicara to the point, bagaimana nasib sebuah bahasa yang keindahannya justru terletak pada kerumitan, nuansa, dan kemampuannya menjaga rasa hormat? Mungkin dengan memahami bahasa ini, kita nggak cuma melestarikan sebuah bahasa, tapi juga sebuah filosofi hidup yang sangat berharga. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.